Memasukkan nama AHY dan Caimin dalam daftar bursa cawapres Ganjar oleh PDIP itu menjadi manuver cerdas PDIP dan Megawati. Sementara Koalisi Indonesia Raya dan Koalisi Perubahan masih berkutat pada manuver linier dan mudah ditebak. Cermati saja Koalisi Anies yang tidak kunjung mengumumkan cawapresnya. Bukan saja mau menunjukkan Anies kebingungan memilih siapa cawapresnya, bukan juga ingin menunjukkan bahwa Anies mempunyai banyak pilihan siapa cawapresnya, tetapi hanya gertak sambal saja supaya lawan politik dan masyarakat penasaran dan menunggu dengan harap-harap cemas. Padahal di sisi lain, barisan menolak tawaran menjadi cawapres Anies sudah semakin banyak. Juga koalisi Prabowo yang terkunci oleh PKB. Prabowo dan Gerindra mau melirik cawapres lain selain Caimin, tetapi Gerindra sudah terikat kontrak politik dengan PKB sejak 9 bulan yang lalu bahwa Prabowo juga sudah mengatakan urusan cawapres Prabowo menjadi kewenangan Caimin. Lalu petinggi Gerindra yang lainnya juga sudah mengatakan Caimin adalah calon terkuat cawapresnya Prabowo. Di kubu PDIP dengan entengnya, Puan Maharani tetap saja memasukkan AHY dan Caimin dalam daftar 5 besar bursa cawapres Ganjar. Ini yang saya katakan kecerdasan Megawati dan Puan yang membuat Koalisi Perubahan dan Gerindra dipaksa untuk segera mengumumkan siapa cawapres mereka. Megawati dan Puan Maharani menjadi titik sentral pergerakan koalisi yang sudah terbentuk. Setidaknya, Megawati sudah membuktikan kepiawaiannya dengan menarik P3 dari KIP, bahkan Golkar juga semakin mendekat untuk berkoalisi dengan PDIP. PAN yang semula bermaksud menyandera PDIP, ternyata jagoan cawapres PAN yaitu Erick Thohir tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menunggu dan menunggu keputusan Megawati. Apakah Erick Thohir akan dipilih atau justru akan terlempar? Begitu juga P3 yang tidak bisa memaksakan Sandiaga Uno, padahal P3 adalah partai paling awal bergabung dengan PDIP. Padahal juga Sandi sudah membuat kode keras dana dan modal kampanye yang tak usah diperhitungkan. Sandi juga belak-belakan mengatakan ketika Pilpres 2019 menggelontorkan hampir 1 triliun rupiah saat kampanye, yang artinya kode keras ini ditujukan ke Ganjar dan PDIP supaya tidak perlu khawatir soal dana kampanye. Tetapi tetap saja hak prerogatif dan otoritas mutlak Megawati tidak bisa terbantahkan oleh partai koalisi. Ini bukti kesombongan PDIP yang memang layak bersikap sombong. Bukan sekedar partai yang bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri tanpa koalisi, tapi juga mampu menunjukkan manuver yang membuat koalisi Prabowo dan koalisi Anies tidak bisa bermanuver bebas. Prabowo menggoda Gibran misalkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tentang mengubah persyaratan usia cawapres. Apa yakin Gibran pasti mau menjadi cawapres Prabowo? Meskipun dalam harlah PKB di Solo, Caimin memuja setinggi langit Gibran sebagai pemimpin masa depan dan menggelitik dengan pernyataannya bahwa Gibran lebih terkenal dibanding Jokowi kala menjadi wali kota Solo. Apa yakin PKB dan Caimin ikhlas membiarkan Gibran melenggang menjadi cawapres Prabowo? Bagi PDIP, Gibran menjadi salah satu umpan menggiurkan koalisi Prabowo. Maka bila Prabowo tergiring dan hanyut pada politik memecah belah supaya pendukung PDIP beralih pilihannya dari Ganjar ke Prabowo, alih-alih Prabowo mendapat keuntungan elektoral, tetapi justru bisa jadi elektabilitas Prabowo akan tergerus. Buktinya manuver Budiman Sujatmiko yang secara terang-terangan mendukung Prabowo dan mengajak publik untuk melupakan sejarah kelam Orde Baru, era maraknya penculikan dan hilangnya para aktivis, ini justru menguakkan luka lama dan noda Prabowo kembali dibuka. Menurut saya, ini blunder Prabowo. Begitu juga koalisi perubahan Anies dan koalisi perubahan yang berkoar-koar soal cawapres pendamping Anies yang akan mengejutkan publik. Tapi di sisi lain, barisan penolakan tawaran menjadi cawapres Anies secara tidak langsung telah membuktikan bahwa koalisi Anies sesungguhnya tidak bisa bermanuver karena sudah terkunci oleh Partai Demokrat dan AHY. Baru-baru ini Anies membuat gimmick remeh-temeh dengan pertemuan dan menginap di rumah Susi Pujiastuti yang seolah-olah Anies sedang melakukan penjajakan Susi sebagai cawapres.
Tapi setelah pertemuan Anies dan Susi ini tidak ada dampak yang signifikan atas manuver Anies ini. Sekali lagi, Anies gagal menggiring publik untuk berspekulasi Susi Pujiastuti akan menjadi cawapres Anies. Koalisi Anies tidak bisa kemana-mana lagi, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, pada akhirnya akan menetapkan AHY sebagai cawapres Anies. Artinya, apa yang dijanjikan Anies soal cawapresnya akan menimbulkan kejutan, itu hanya omong kosong. Karena pergerakan politik Anies terlalu linear dan tidak memiliki efek kejut sama sekali. Megawati dan PDIP telah mampu memporak-porandakan underestimate politisi senior seperti Yusuf Kala, Surya Paloh, dan SBY yang justru mereka lawan politik Megawati kini mati langkah, mati kutu, tidak bisa berbuat apa-apa dan bebas bermanuver politik.